Berjumpa lagi dengan kakak di bimbingan Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sejenak. Doa dimulai, doa selesai. Oke, adik-adik, hari ini kita akan membahas kimia saintek, ya. Jadi ini topiknya yaitu tentang kimia saintek, ya. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa soal, ya. Ada beberapa soal mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, jadi nanti soal-soal ini, ya, itu akan kita bahas satu persatu. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, ya. Diketahui nomor atom Ca20, Cu29, K19, Ti22, dan Zn30. Ion-ion di bawah ini tidak mempunyai elektron, tidak berpasangan kecuali ion. Nah, jadi di antara A, B, C, D, dan E, ya. Nah, ini harus kita cari, ya. Harus kita cari konfigurasi elektronnya dulu sebelum kita menentukan jumlah elektron yang berpasangan maupun yang tidak berpasangan, ya. Jadi harus kita harus kita cari dulu dia konfigurasi elektronnya, ya, konfigurasi elektron subkulitnya agar apa? Agar kita bisa menentukan mana dia ion di antara ion ini yang merupakan elektronnya berpasangan atau tidak berpasangan. Oke, langsung saja, ya. Sini pembahasannya, ya. Jadi kalau untuk ion Ca20, ya, itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, jadi di sini adik-adik, nah ini kan untuk atom Ca20. Nah, sementara di sini yang ditanya adalah ion Ca2 positif. Maka kalau di sini positif, maka di sini yang kita coret adalah 4s2. Nah, karena dia di sini 4s2 itu apa? Elektronnya itu adalah 2. Maka kalau dia 2 positif, maka yang kita coret di sini adalah 4s2. Oke. Kemudian untuk Cu, ya. Cu2+. Nah, Cu2+ di sini itu kan dia kita cari dulu konfigurasi elektron dari atom Cu, ya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, jadi di sini 3d9 akhirnya, ya kan? Nah, karena di sini Cu12, maka nanti di sini jadi 3d7, ya. 9-nya kita coret jadi itu 7. Nanti jadi 3d7. Oke, kemudian untuk yang C, K+. Nah, untuk K+, itu kita cari dulu konfigurasi elektron K19. Nah, konfigurasi elektron subkulit K19 yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nah, karena dia di sini K+, maka di sini kita coret satu elektronnya, yaitu yang dimiliki oleh 4s1. Oke, paham, ya? Jadi akhirnya adalah 3p6. Kemudian yang B, Ti22. Nah, ini kita dapat nanti konfigurasi elektron subkulitnya akhirnya adalah 3d2. Nah, 3d2 ini, ya. Nah, kemudian di sini T-nya 4+, ya. Ion Ti4+. Maka kalau misalkan di sini 4+, berarti ada 4 elektron yang kita hilangkan. Berarti di sini 2, sisanya adalah 3p6.
Paham ya? Oke, selanjutnya Zn30. Nah, itu ionnya adalah Zn12. Maka Zn30 akhirnya adalah 3D10. Nah, karena Zn12, maka kalau dia positif, itu kita kurangi 2 elektronnya. Berarti di sini jadi 3D8. Berarti 10-nya kita coret jadi 8. Oke. Nah, setelah kita memperoleh elektron terakhir ya, elektron terakhir, nah maka bisa kita tentukan elektron tidak berpasangan. Nah, jadi kalau misalkan 3p6, nah ini semua memiliki elektron berpasangan. Kenapa? Karena P itu dia maksimalnya 6 elektron, ya. P itu maksimal 6 elektron dan 3 orbital. Jadi 3 orbital masing-masing diisi 2 elektron. Berarti di sini ada 6 elektron. Berarti di sini tidak ada yang tidak berpasangan. Berarti di sini jawabannya adalah benar ya. Nah, kemudian di sini di 3D7. Nah, 3D7 ya, 3D7 berarti di sini dia mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Nah, jadi kalau misalkan D orbital D ya, itu adalah 5 dan jumlah elektronnya adalah 10. Maka masing-masing 2 elektron. Nah, sementara ini elektronnya cuma 7. Maka di orbital D ada nanti yang tidak berpasang. Nah, berarti pengecualiannya jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Untuk yang ini, untuk yang K 3p6 berarti benar. Karena P itu dia maksimal 6 elektron, ada 3 orbital berarti terisi penuh. Kemudian ini terisi penuh ya. Kemudian yang ini, yang D perhatikan. Nah, D kan tadi ada 5 orbitalnya. Ada masing-masing 2 elektron dalam satu orbital. Nah, jadi di sini karena 3D8 berarti ada 4 orbital yang terisi penuh. Berarti ada 4 orbital yang terisi penuh, maka jawabannya adalah B ya. B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dari unsur dengan nomor atom Ti 22, V 23, Cr 24, Mn 25 dan Fe 26 yang memiliki jumlah elektron yang tidak berpasangan paling banyak adalah, nah, jadi di sini yang tidak memiliki yang tidak berpasangan paling banyak ya. Jadi pembahasannya itu sama ya, seperti nomor 1. Kita buat dulu dia kita buat dulu ininya ya. Kita buat dulu konfigurasi subkulitnya begitu ya, Nah, jadi Ti 22. Maka dapatlah nanti akhirnya 3D2. V 23 akhirnya adalah 3D3. Cr 24 akhirnya nanti adalah 3D4. Mn 25 3D5. Fe 26 3D6. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah yang memiliki jumlah elektron yang tidak berpasangan paling banyak adalah. Berarti di sini yang tidak berpasangan paling banyak. Oke, perhatikan. 3D2. Nah, 3D2 berarti ada kan tadi D 10 elektronnya, orbitalnya ada 5. Berarti 3D2 ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian untuk V ini dia nanti orbital D kan ada 5, berarti ada 3. Berarti 3 elektron yang ada 3 orbital yang tidak berpasangan. Kemudian yang 4 berarti
ada di sini apa? Ada di sini 4 orbital yang tidak berpasangan. Kemudian ini D5. Nah, berarti D5 ada 5 orbital yang tidak berpasangan, ya. Ada 5 orbital yang tidak berpasangan. Kemudian kalau 3D6, ya, 3D6. Nah, di sini nanti karena 3D6 ini, ya, 3D6. Nah, 3D6 ini dia masuk ke nanti ke 1 orbital, maka jawabannya itu yang benar adalah yang MN, ya, MN. Nah, kenapa MN? Karena MN ada 5 orbital yang tidak berpasangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi ion suatu atom ditulis seperti X17-1, ternyata unsur X ini terletak di. Nah, perhatikan. Jadi sebelum kita sebelum kita membuat golongan dan periodenya, kita harus menentukan dulu konfigurasi elektron subkulitnya, ya. Nah, jadi konfigurasi elektron subkulitnya untuk X17, ya. Nah, di sini yang ditanya adalah unsur, ya, perhatikannya, jangan terjebak, ya. Nah, yang ditanya adalah unsur. Nah, kalau yang ditanya adalah unsur, maka di sini harus kita hilangkan tanda negatif satunya, ya. Kita hilangkan tanda negatif satunya, maka jadilah dia 1S2, 2S2, 2P6, 3P5, ya. Ya. Oke, paham, ya? Nah, jadi akhirannya adalah berapa? 2P6, 3S. Ini dia harusnya 3S2, ya. Nah, ini 3S2, 3P5, ya. Paham, ya? Berarti 2P6, 3S2, 3P5. Nah, jadi ini 3P6, ya. Ini 3P6. Jadi yang kita pakai itu adalah yang ini, karena dia yang ditanya adalah unsur. Kalau yang ini adalah untuk ionnya, ya. Maka yang kita pakai adalah yang unsurnya. Oke. Nah, jadi ini periode berapa? Nah, periode itu dilihat dari jumlah kulit paling besar, berarti 1, 2, 3. Nah, berarti 3, ya. Kemudian golongannya itu adalah, kalau terakhirnya adalah P, maka kita tambahkan S sebelumnya. Berarti 2 tambah 5 adalah 7A. Oke, berarti 7A periode 3. Jawabannya adalah B, ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Oke. Unsur X terdapat dalam golongan karbon dan unsur Y nomor atom 17. Senyawa yang terbentuk yaitu, nah, untuk pembahasannya itu kita kita cari dulu konfigurasi kulit, ya. Nah, ini kalau membuat suatu tingkatan, maka kita pakai konfigurasi kulit, ya. Maka di sini X golongan karbon. Berarti golongan karbon berarti berapa? Valensinya? Valensinya adalah 2. Nah, jadi kalau karbon itu kan 12, maka di sini 2, 8, 2. Kemudian Y itu sama dengan 17, berarti 2, 8, 7. Nah, jadi apa yang terbentuk dari X sama Y ini? Berarti yang terbentuk adalah X, Y, ya, X, Y. Nah, X-nya di sini kan 2, 1, 2. Y-nya ada 7. Berarti di sini Y-nya 7. Berarti yang terbentuk adalah senyawa apa? Senyawa XY2. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Oke, ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 5.
Diketahui atom X memiliki 15 proton. Molekul yang dapat dibentuk dengan atom X17 adalah titik-titik. Nah, perhatikan ya. Jadi untuk membentuk suatu ikatan, begitu kan? Nah, jadi harus kita buat dulu konfigurasi kulitnya ya. X nomor atomnya adalah 15. Ya, ini 15 berarti 285. Berarti ini 285. Kemudian Y. Oh, sorry ya, ini X. Ini harusnya Y ya, sorry ya. Y. Nah, Y 17. Berarti Y 17 287. Nah, jadi yang ini untuk stabil dia memerlukan berapa? 3 elektron. Sedangkan ini untuk stabil dia memerlukan 1 elektron. Nah, jadi karena ini membutuhkan 3 elektron, ini membutuhkan 1 elektron, jadi mereka saling melengkapi. Ya, berarti X, Y, 3. Berarti di sini X-nya dia 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya dia menyumbangkan 1 elektron. Berarti di sini menyumbangkan 1 elektron. Nah, jadi dia gambar ikatannya adalah seperti ini ya. Nah, ini dia gambar ikatannya. Berarti molekul yang terbentuk yaitu X, Y, 3. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Jawabannya adalah B. Oke, jadi kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya. Nomor atom S adalah 16. Jadi konfigurasi elektron ion S 2min adalah 6. Jadi untuk mencari konfigurasi elektron ion, maka kita kurangi atau kita tambahkan ya. Jadi kalau misalkan di sini dia ada tambahan 2 elektron ya, maka di sini nomor atomnya atau jumlah jumlah elektronnya itu bertambah menjadi 18. Nah, jadi di mana di sini yang dia jumlah elektronnya itu 18. Kita lihat yang A jumlah elektronnya 2, 4 tambah 6, 10, 12, 14. Berarti salah ya. Untuk yang A jawabannya salah. Kemudian yang B 1, 2, 2, 6, 3, 4. Berarti di sini 16 ya, 16 berarti salah. Nah, kalau dia S2min itu harus bertambah 2. Tapi kalau dia positif berarti dikurang 2. Ingat konsepnya ya. Nah, kemudian yang C. Yang C 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Berarti C benar ya. Nah, berarti untuk yang lainnya untuk yang D coba kita lihat. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Nah, ini harusnya nggak boleh dibuat 3P4, 3D2 nggak boleh. Harusnya dia di sini adalah 3P6, 3P6. Harus dipenuhkan dulu P-nya, barulah masuk ke subunit yang selanjutnya. Berarti di sini salah. Oke, untuk yang E 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, 4S2 juga salah ya. Karena di sini harus kita penuhkan dahulu elektron di si kulit P ya. P ya, ini juga. Oke, berarti yang ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah C ya. Oke, demikianlah pembelajaran online kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Master Ilmi Manjada Wajada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.